Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Infosuman Sabo, terkhusus masih untuk adik-adik yang sekarang duduk di kelas 12 jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Bersamaan dengan akan segera dibukanya pendaftaran jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN 2021, ada lagi nih yang mungkin menarik minat kalian untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, yaitu jalur SNMPN atau singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Dilihat dari singkatannya sekilas mirip dengan SNMPTN. Oke, tentang SNMPN sekarang mari kita ulas bersama melalui laman resminya yang beralamat di snmpn.politeknik.or.id. Ya, sekarang kita sudah berada di laman Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2021 milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk timeline pendaftarannya, pembukaan pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 11 Januari 2021, lalu nanti penutupan pendaftaran pada tanggal 19 Maret 2021. Kemudian pengumumannya nanti pada tanggal 6 April 2021. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri ini khusus untuk jenjang diploma. Dimulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 atau yang setara dengan jenjang S1. Jadi jika kalian nanti memilih jenjang ini, jenjang diploma 4, pada akhirnya nanti kalian akan mendapatkan gelar sarjana terapan. Oke, kita lanjut geser ke bawah ke tentang SNMPN 2021. Bahwa jalur SNMPN ini merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politani negeri di seluruh wilayah Indonesia. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi seperti halnya dengan SNMPTN, SNMPN ini pada tahap awal seleksinya menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk info secara menyeluruh tentang SNMPN 2021, kalian bisa masuk saja ke laman resminya dan kita lanjut saja ke bawah. Di sini bahwa ada informasi bahwa siswa yang boleh mendaftar adalah siswa lulusan tahun 2021. Yang langkah-langkahnya tentunya pendaftaran terlebih dahulu yang sudah dimulai sejak tanggal 11 Januari nanti akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Nah, pendaftaran SNMPN ini gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali oleh penyelenggara SNMPN. Berikutnya, pengisian data oleh sekolah dimulai 11 Januari sampai dengan 12 Maret 2021. Ini masih sedikit ada kemiripan dengan SNMPTN di mana sekolah entry data terlebih dahulu. Dimulai dari data identitas, kemudian jurusan di sekolah, lalu mengentrikan data siswa. Nah, untuk melakukan hal ini tentunya sekolah harus punya akun terlebih dahulu, yang mana akun tersebut akan dikirimkan oleh pihak penyelenggara melalui email dan di dalam undangan itu terdapat akun dan password untuk login. Berikutnya, verifikasi berkas mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Maret 2021. Nah, untuk pengiriman berkas dikirim atau tidak itu tergantung pada politeknik pilihan pertama siswa. Jadi nanti bagi kalian yang mendaftar SNMPN perlu memperhatikan form finalisasi untuk mengetahui apakah harus mengirimkan berkas atau tidak, serta mengetahui batas waktu pengiriman berkas tersebut.
Berikutnya pengumuman. Nanti pengumuman dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021. Pengumuman SNMPN diumumkan pada tanggal tersebut bagi siswa yang lolos jalur SNMPN dan diharapkan segera melakukan daftar ulang sesuai ketentuan dan persyaratan masing-masing politeknik yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita ulas secara singkat tentang teknis pendaftarannya. Nah, nanti setelah sekolah mendapatkan undangan yang di dalamnya berisi tentang akun serta password untuk login, sekolah tentunya akan masuk ke portal tersebut terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, admin akan masuk, tentunya menggunakan akun sekolah. Nah, seperti ini akunnya berupa NPSN dan password yang tentunya dirahasiakan. Oke, kita akan masuk. Dan sekarang sudah login. Masih sama seperti PDSS SNPTN atau PDS LTMPT. Sebelum mengentrikan data siswa, tentunya sekolah akan mengentrikan terlebih dahulu biodata sekolah. Setelah sekolah mengentrikan biodata sekolah, lalu mengentrikan jurusan yang mana di dalamnya terdapat jurusan-jurusan yang perlu dientrikan lengkap dengan total peserta didiknya. Nah, jika tahapan ini telah selesai, maka sekolah akan melanjutkan entry data siswa yang ingin mengikuti SNMPN 2021 dengan cara mengetikkan atau memasukkan NISN, berikutnya memilih jurusannya, dan secara otomatis nama siswa tersebut akan masuk cukup dengan menuliskan NISN saja. Dan jika sekolah menghendaki memasukkan data siswa secara langsung, sekolah bisa menggunakan fasilitas import data siswa yang ada di sini. Setelah sekolah mengentrikan data siswa yang akan mengikuti SNMPN 2021 tersebut, maka data-data siswa tersebut akan tampil di sini, lengkap dengan jurusan, username, password, dan kode finalisasi serta reset password atau hapus. Dan setelah semuanya masuk, dalam hal ini siswa yang ingin mengikuti SNMPN, lalu sekolah akan mencetak daftar siswa, di mana dalam hasil cetak tersebut terdapat akun siswa yang nantinya digunakan untuk login ke portal SNMPN 2021. Oke, sekarang admin akan coba simulasikan cara pendaftaran untuk siswa, dan admin akan keluar dulu dari akun sekolah. Untuk siswa yang sudah mendapatkan akun, siswa perlu masuk sama seperti halnya ketika masuk atau login untuk sekolah, hanya saja di sini milih siswa. Nah, jika sekolah akunnya menggunakan NPSN, maka untuk siswa menggunakan NISN. Jadi pada username ini entrikan NISN, kemudian password sesuai yang telah diberikan. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, setelah masuk, sistem akan meminta agar siswa segera merubah password. Password yang telah diberikan tadi segera dirubah dengan password yang baru. Oke, sekarang kita rubah dengan password baru. Lalu setelah mengentrikan password baru, klik simpan. Nah, berikutnya siswa akan melakukan tahapan yang pertama, mengentrikan biodata terlebih dahulu, dimulai dari data diri, kemudian siswa akselerasi atau tidak, NIK, dan seterusnya sampai komplit. Untuk biodata lumayan panjang,
Setelah biodata komplit terisi, kemudian klik simpan. Selanjutnya, setelah entry biodata, tahap berikutnya adalah entry data keluarga. Menunya masih ada di bawah di sini. Lalu klik keluarga. Nah, ketika mengentrikan data keluarga ini ada yang perlu dipersiapkan, yaitu file KK dalam format PDF atau JPG yang mana nantinya akan diunggah ke sistem SNMPN ini. Jangan lupa bagi kalian yang merasa berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak mampu, bisa mengupload surat keterangan tidak mampu. Kemudian setelah entry data keluarga selesai, klik simpan. Nah, selain data keluarga, perlu mengentrikan juga data ekonomi. Nah, sama halnya dengan ketika entry biodata, kemudian keluarga, tidak kalah komplitnya dengan data ekonomi. Untuk data ekonomi di sini pun harus ditulis secara lengkap dan komplit, dimulai dari kepemilikan rumah, luas tanah, pajak, dan seterusnya. Oke, jika mengentry data ekonomi selesai, klik simpan. Berikutnya, setelah data keluarga berhasil di-entry dan disimpan, klik data rapot atau entry data rapot. Nah, untuk nilai rapot yang perlu di-entrykan hanya beberapa mata pelajaran saja, tidak secara keseluruhan. Namun untuk nilai rata-rata, ini dari rata-rata keseluruhan nilai rapot. Oke. Setelah nilai rapot selesai di entry, berikutnya ke prestasi. Nah, jika kalian punya prestasi, berarti prestasi-prestasi tersebut perlu di-entrykan di sini. Karena tentunya prestasi yang di-entrykan nantinya akan menambah nilai untuk seleksi. Sehingga dengan nilai prestasi tersebut, peluang masuknya akan lebih besar tentunya. Lalu setelah prestasi selesai diisi, tahap berikutnya yaitu pemilihan politeknik. Politeknik mana pilihan pertama yang akan dipilih, kemudian program studinya apa, kemudian pilihan kedua politeknik mana, kemudian program studinya apa. Dan kemudian jika sudah yakin dengan pemilihan politeknik, tinggal finalisasi. Klik finalisasi. Nah, sebelum difinalisasi, di sini ada kolom khusus yaitu kolom CAP dan PIN. CAP dan PIN itu apa? CAP dan PIN itu merupakan nomor unik yang diperoleh dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan untuk mendapatkan CAP dan PIN ini tentunya kalian perlu mendaftarkan KIP kuliah terlebih dahulu. Nah, jika ketika mendaftarkan menggunakan CAP dan PIN-nya KIP kuliah, otomatis ketika lulus nanti kalian menjadi mahasiswa KIP kuliah. Yang mana dengan KIP kuliah tersebut pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Nah, setelah CAP dan PIN di-entrykan, simpan data KIPK, lalu klik simpan lagi, dan pada akhirnya kita lanjutkan ke finalisasi. Oke, jadi simulasi singkatnya seperti itu. Ternyata di dalamnya cukup panjang. Oke, sekarang kita keluar kembali. Berikutnya kita akan coba melihat tentang daftar politeknik yang masuk dalam penyelenggaraan SNMPN 2021. Daftar politeknik se-Indonesia ini diantaranya politeknik yang dapat kalian pilih. Ada sekitar 44 politeknik di seluruh Indonesia. Berarti perlu perjuangan keras untuk masuk ke politeknik ini. Kemudian selain informasi tentang politeknik mana saja yang dapat dipilih,
kalian bisa melihat program studi yang diselenggarakan oleh masing-masing politeknik. Contohnya Politeknik Negeri Jakarta, jumlah prodinya 13, apa saja di dalamnya. Politeknik Negeri Jakarta memiliki beberapa program studi. Ada 13 program studi dengan masing-masing program studi tentunya punya syarat yang berbeda. Yang pertama, D3 Konstruksi Sipil, persyaratannya 139, yaitu tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, dan bebas narkoba. Sementara untuk syarat jurusannya SMK, jurusan konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis, konstruksi dan properti, desain permodelan dan informasi bangunan, teknik pengelasan, teknik instrumentasi logam. Kemudian untuk SMA-nya IPA. Jadi SMA ini kebanyakan bisa masuk ke jurusan manapun. Kalau kita perhatikan SMA IPA khususnya, ini ternyata di mana-mana ada IPA. Jadi ternyata untuk SMA dengan jurusan IPA itu bisa masuk kemana-mana. Kemudian ini IPS juga sudah mulai ada IPS, PS bahasa dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kalian mau melihat tentang informasi prodinya, ada di bawah nama politeknik. Nah, kemudian ada beberapa politeknik dengan jurusan tertentu yang mempersyaratkan tinggi badan. Minimal tinggi badan pria 160 cm dan wanita 158 cm. Jadi pastikan jika kalian memilih jurusan tertentu, terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Baik teman-teman Infosman Sabo, khususnya adik-adik kelas 12 jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, demikian ulasan singkat dari admin tentang seleksi nasional masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2021. Semoga ulasan ini meskipun singkat dan sedikit akan bermanfaat, dan admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.